Hai, apa kabar semuanya? Masih bersama Mr. SK. Mitos atau legenda di beberapa tempat, khususnya tempat wisata di Indonesia, menjadi daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Selain mitos akan sosok-sosok misterius, mitos tentang hewan-hewan di Indonesia menarik untuk disimak. Karena ternyata ada hewan yang dianggap keramat oleh sebagian orang, bisa karena faktor budaya atau hanya mitos yang turun-temurun. Salah satu hewan yang kaya akan mitos adalah ikan. Disebutkan terdapat sejumlah ikan yang dikeramatkan di wilayah Indonesia. Mengapa ya ikan-ikan ini dikeramatkan? Padahal sejatinya ikan adalah makanan sehari-hari untuk manusia. Nah, untuk info lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Setuju? Ikan keramat di Desa Rianiate, Tapanuli Selatan, salah satu kabupaten yang berada di kawasan barat Provinsi Sumatera Utara, menyimpan beragam destinasi wisata yang masih jarang terjamah. Salah satunya yakni Danau Siais. Danau Siais terletak di Desa Rianiate dengan jarak sekitar 40 km dari Padang Sidempuan, yang kini telah berstatus sebagai kota madya. Saat berada di Danau Siais, kalian akan dimanjakan dengan pemandangan perbukitan dan hutan luas yang mengelilingi danau. Danau Siais kerap dijadikan sebagai bumi perkemahan pramuka di Kabupaten Tapanuli Selatan. Menariknya, kalian yang singgah ke sini akan dimanjakan dengan air danau yang jernih. Bahkan jika beruntung kalian dapat melihat ikan jurung yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Ikan jurung adalah ikan keramat yang ada di Desa Rianiate dan sudah ada sejak puluhan tahun. Ikan ini berasal dari sungai kecil yang bermuara ke Danau Siais. Ikan jurung dikeramatkan oleh seorang syekh yang tinggal di Desa Rianiate. Dia membangun masjid di desa ini. Tepat di belakang masjid terdapat ribuan ekor ikan jurung. Menurut mitos, kalian jangan sekali-sekali untuk memancing dan memakan ikan ini jika tak ingin mendapatkan celaka. Ikan keramat di Gua Ngerong. Sungai dengan banyak hilir mudik ikan di aliran airnya tentu menggoda minat untuk mengambilnya dengan cara memancing, menjala, atau bahkan dengan memberi potas. Namun hal itu tidak berlaku di Gua Ngerong. Karena walau di sungai banyak terdapat ribuan ekor ikan berbagai jenis dan ukuran, tak ada seorang pun yang berani mengusik keberadaan ikan-ikan itu karena dikeramatkan oleh warga setempat. Konon bila ada yang berani melanggar pantangan itu, sangat diyakini orang itu akan segera mendapatkan musibah. Hanya ikan-ikan yang melewati daerah batas jembatan yang diizinkan untuk diambil oleh warga dan dikonsumsi. Mitos ini seolah menjadi pagar betis alami yang melindungi kelestarian ikan-ikan itu. Ikan itulah yang menjadi daya tarik wisata Gua Ngerong yang ada di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sekitar 28 km arah tenggara dari pusat kota Rengel. Sangat mudah untuk menuju ke lokasi Gua Ngerong karena berada di dekat jalan raya utama yang dilalui banyak angkutan umum. Gimana, kalian pernah pergi ke sana? Ikan lele keramat di Telaga Ranjeng. Telaga Ranjeng ini letaknya ada di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Lokasinya juga tidak jauh dari kawasan agrowisata Kali Gua. Di dalam Telaga Ranjeng ternyata ada ribuan ikan lele. Jumlahnya sangat banyak. Tetapi kalian jangan berharap bisa memancing dengan leluasa dan membawanya pulang lalu dibuat pecel lele. Menurut penuturan warga setempat, konon dulu ada orang yang memancing lele dan langsung jatuh sakit. Setelah lele itu dikembalikan ke dalam telaga, orang itu pun bisa sembuh kembali. Biarpun ini hanya mitos, tetapi banyak orang yang mempercayainya. Jadi tidaklah heran kalau ikan lele yang dibiarkan hidup di dalam telaga
menjadi jinak kalau diberi makanan oleh para pengunjung. Ikan-ikan lele itu juga bisa diajak bermain, dan ini makin membuat para pengunjung betah dan terhibur. Cerita mistik tentang Telaga Ranjeng tidak berhenti sampai di sana. Kata pengelola telaga, ikan lele yang berukuran jumbo dan jumlah ribuan ini sangat dianggap keramat. Bahkan bisa dikatakan kalau binatang tersebut menjadi penghuni telaga. Mereka tinggal di kedalaman 3 meter dan hanya bisa diajak bermain-main saja. Penamaan Ranjeng untuk telaga ini juga masih simpang siur. Konon di tempat itu bersemayam Mbah Ranjeng yang menjadi penjaga desa Pandansari dan sekitarnya. Bagi mereka yang bisa melihat hal-hal gaib, konon di tengah telaga ada sebuah istana gaib yang megah milik Mbah Ranjeng dengan ribuan pengawal yang selalu siap membantu rajanya untuk melindungi desa. Dan sebagai penjaga desa, Mbah Ranjeng akan memberikan isyarat akan datangnya berkah ataupun bencana dari dalam Telaga Ranjeng. Ikan dewa di Cibulan. Menurut cerita yang berkembang di kalangan masyarakat desa Manis Kidul dan masyarakat Kuningan pada umumnya, ikan dewa yang ada di kolam Cibulan ini konon dahulunya adalah prajurit-prajurit yang membangkang atau tidak setia pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Singkat cerita, prajurit-prajurit pembangkang tersebut kemudian dikutuk oleh Prabu Siliwangi sehingga menjadi ikan. Konon ikan-ikan dewa ini dari dulu hingga sekarang jumlahnya tidak berkurang maupun bertambah. Apabila kolam dikuras, ikan-ikan ini akan hilang entah kemana. Namun saat kolam diisi air, mereka akan kembali lagi dengan jumlah seperti semula. Terlepas dari benar atau tidaknya legenda itu, sampai saat ini tidak ada yang berani mengambil ikan ini karena ada kepercayaan bahwa barang siapa yang berani mengganggu ikan-ikan tersebut akan mendapatkan kemalangan. Selain kolam dengan ikan dewanya yang jinak, di sudut barat pemandian ini juga terdapat 7 sumber mata air yang dikeramatkan yang bernama 7 sumur. 7 mata air ini berbentuk kolam-kolam kecil yang masing-masing mempunyai nama tersendiri, yaitu Sumur Kejayan, Sumur Kemuliaan, Sumur Pengabulan, Sumur Kirancana, Sumur Kisadane, Sumur Kemudahan, dan Sumur Keselamatan. Unik ya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.